Assalamualaikum, hai rekan-rekan. Jumpa kembali bersama kami di channel Medis dan Perawat. Kali ini akan melanjutkan sama-sama belajar mengenai pembahasan gambaran EKG. Tapi sebelumnya bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Ini adalah irama sinus aritmia. Dinamakan sinus karena adanya gelombang P yang diikuti QRS. Heart rate-nya 60 sampai dengan 100 kali per menit. Ciri khas dari sinus aritmia adalah iramanya tidak teratur atau irregular di mana gelombang R-nya brandikardi dan takikardi, di mana QRS-nya sempit. Itulah tadi karakteristik dari irama sinus aritmia. Selanjutnya adalah irama supraventrikuler takikardi atau yang kita sebut dengan SVT. SVT merupakan suatu gangguan irama jantung yang ditandai dengan frekuensi detak jantung yang meningkat, di mana heart rate-nya lebih dari 150 kali per menit dan iramanya teratur atau reguler. Pada gelombang SVT tampak gelombang P-nya kecil terkadang tidak muncul pada irama yang terlalu cepat. Ciri lain dari SVT adalah PR intervalnya memendek atau bahkan tidak muncul. Sedang kompleks QRS-nya kurang atau sampai 0,12 detik atau sempit. Berikut adalah contoh tampilan dari irama SVT. Selanjutnya kita akan membahas atrial fibrilasi dan atrial flutter. Pada irama atrial fibrilasi dan atrial flutter ini muncul akibat dari adanya gangguan impuls dari daerah atrium, di mana impuls hanya berdetak hanya daerah atrium saja, tidak sampai ke ventrikel, hanya muter-muter di daerah atrium. Pada atrial fibrilasi impuls hanya seluruh bagian atrium saja, tidak sampai ke ventrikel. Sedang pada atrial flutter impulsnya berada pada atrium kanan saja. Impuls ini muter-muter hanya di sisi sebelah atrium kanan saja, tidak sampai ke ventrikel. Bagaimana gambaran EKG dari atrial fibrilasi dan atrial flutter? Mari kita simak. Ini adalah gambaran atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi bukan merupakan sinus, karena tidak ditemukan gelombang P diikuti QRS. Tampilan atrial fibrilasi adalah iramanya cepat dengan kecepatannya 350 sampai dengan 650 kali per menit dengan irama yang irregular atau tidak teratur. Atrial fibrilasi perlu dicurigai pada pasien yang mengeluhkan sensasi detak jantung yang cepat, berdebar-debar, nyeri dada, kepala terasa ringan, dan sesak napas. Temuan hasil EKG akan mengonfirmasi diagnosis atrial fibrilasi. Yang menjadi perbedaan antara atrial fibrilasi dengan atrial flutter adalah atrial fibrilasi lebih halus gambaran EKG-nya, sedang atrial flutter lebih kasar. Atrial flutter biasanya gambaran EKG-nya seperti gergaji. Ini adalah gambaran EKG dari atrial flutter. Atrial flutter adalah aritmia jantung yang ditandai dengan frekuensi atrium 220 sampai 430 detak atau menit disertai tanda-tanda blokade konduksi nodus atrioventrikular. Atrial flutter terbentuk karena adanya makorintran atrial tachycardia atau MAT yang berjalan di sekitar annulus tricuspid, lalu ke arah superior di sepanjang septum atrium, ke inferior dinding atrium, melewati isthmus cavotricuspid. Atrial flutter ciri khasnya seperti gergaji di mana bukan merupakan irama sinus. Gelombang irama apakah ini? Silakan komen ya. Terima kasih.
Ini adalah irama jantung junctional rhythm. Untuk mengidentifikasi irama junctional pada EKG, carilah tanda-tanda berikut. Pertama, kompleks QRS tanpa gelombang pi sebelumnya. Kadang-kadang, gelombang pi muncul setelah kompleks QRS atau terpisah sama sekali dari kompleks QRS. Kedua, denyut jantung biasanya lambat di bawah 6 kali per menit, meski bisa lebih cepat. Impuls pada irama junctional bukan berasal dari S.A.N.A, tapi dari percabangan. Demikian gambaran irama jantung junctional rhythm. Selanjutnya adalah irama jantung yang sumber impulsnya dari bundle His, yaitu idioventricular rhythm, di mana cirinya kecepatan iramanya 20 sampai dengan 40 kali per menit. Inilah gambaran irama jantung idioventricular rhythm, di mana heart rate-nya 20 sampai 40 kali per menit. Iramanya teratur atau reguler dan tidak ada gelombang pi diikuti QRS. Irama idioventrikular adalah irama jantung di mana bilik jantung bagian bawah berdetak lebih lambat dari biasanya. Dengan jenis ritme ini, ventricle atau ruang bawah jantung Anda mungkin memulai detak jantung Anda jika alat pacu jantung alami yang terletak di ruang atas tidak mampu mengatur kecepatan jantung. Demikian gambaran irama jantung part 2. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum, untuk like, share, dan subscribe.